di sini sedikit menjelaskan tentang kerangka bab 3 untuk penelitian kualitatif, kuantitatif, dan pengembangan. Pada skripsi bab 3 merupakan bagian yang menjadi alur bagaimana kita melakukan penelitian, mulai dari cara mengumpulkan data, mengolah atau menganalisis data, dan menyimpulkan atau menetapkan kesimpulan dari sebuah hipotesis. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memberikan gambaran bagaimana menyusun bab 3 agar alur penelitian kamu menjadi lebih terarah. Sub-sub untuk penelitian kuantitatif yaitu ada objek dan ruang lingkup penelitian, waktu dan tempat penelitian, metode penelitian, variabel penelitian dan pengukurannya, populasi dan sampel, prosedur pengumpulan data, dan metode analisis. Yang kedua yaitu sub-sub untuk penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu ada objek dan ruang lingkup penelitian, waktu dan tempat atau lokasi penelitian, metode penelitian, teknik penelitian, indikator penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan dan penentuan data, dan metode analisis. Sub-sub untuk penelitian pengembangan, yaitu yang pertama jenis penelitian, yang kedua prosedur penelitian atau pengembangan. Prosedur penelitian pengembangan di sini ada 3 tahap, yaitu tahap pertama studi pendahuluan, tahap kedua yaitu tahap pengembangan model. Dalam tahap pengembangan model ada berbagai macam, yaitu model pengembangan atau desain produk, validasi desain, revisi desain, uji coba produk, revisi produk, evaluasi dan penyempurnaan, model hipotetik atau model akhir hasil revisi pada tahap pengembangan model. Kemudian tahap ketiga yaitu tahap evaluasi atau pengujian model hingga sampai tahap diseminasi. Tahap pertama yaitu studi pendahuluan dilakukan dengan menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif. Studi kualitatif diawali dengan studi literatur, kemudian studi lapangan tentang produk yang akan dikembangkan. Pada studi pendahuluan ini diakhiri dengan deskripsi dan analisis temuan atau model faktual. Yang kedua yaitu ada tahap pengembangan model. Dalam tahap ini hendaknya membuat yang pertama yaitu model pengembangan atau desain produk. Model pengembangan dapat berupa model prosedural, model konseptual, dan model teoritik. Yang kedua yaitu memuat validasi desain. Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah rancangan produk lebih efektif atau tidak. Yang ketiga yaitu memuat revisi desain. Yang keempat yaitu memuat uji coba produk. Uji coba produk dimaksudkan untuk mengumpulkan data yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan tingkat keefektifan, efisien, dan daya tarik dari produk yang dihasilkan. Dalam butir uji coba produk secara terbatas perlu diungkapkan melalui yaitu desain uji coba. Biasanya dilakukan melalui 3 tahap yaitu uji perseorangan, uji kelompok kecil, dan uji lapangan. Yang kedua bisa diungkapkan melalui subjek uji coba oleh para ahli di bidang perancangan produk dan sasaran pemakai produk. Kemudian juga bisa diungkapkan melalui jenis data, instrumen pengumpulan data, teknik analisis data. Nah, kembali ke awal tadi, setelah uji coba produk, kita bisa merevisi produk. Dilakukan apabila dalam pemakaian kondisi nyata terdapat kekurangan dan kelemahan. Kemudian evaluasi dan penyempurnaan. Dan model hipotetik atau model akhir hasil revisi pada tahap pengembangan. Nah, kita masuk ke tahap 3, tahap evaluasi atau pengujian model. Setelah pengujian terhadap produk berhasil, maka
Langkah selanjutnya, produk tersebut diterapkan dalam kondisi nyata untuk lingkup yang lebih luas. Dalam tahap ini digunakan metode eksperimen. Setelah pengujian model masih memungkinkan ada revisi produk, kemungkinan barulah menjadi model final yang siap untuk diseminasi.